Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabar nih kalian? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kita akan mulai pelajaran agama kita pada hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk sikap doanya, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa belajar kembali. Tuhan, mohon pimpin kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan kami juga bisa mengerti pelajaran yang diberikan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang telah menolong kami untuk belajar. Tuhan memberkati mereka juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang sikap sopan kepada semua orang. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sikap sopan kepada semua orang. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan nyanyi bersama-sama dulu ya. Sudah bernyanyi dengan sukacita, berarti belajarnya juga harus lebih semangat dong. Nah, kali ini Berata mau kasih gambar nih untuk kamu pilih. Kamu mau pilih gambar yang perilakunya seperti apa, yang harus kamu contoh ya, yang harus kamu tiru dan dilakukan. Ini dia gambarnya. Kalian pilih yang mana nih? Gambar yang kanan atau yang kiri? Pasti anak-anak pilih gambar yang kanan. Kenapa ya? Ya, karena gambar yang kanan menunjukkan sikap anak-anak yang sedang belajar dengan baik di dalam kelas. Sedangkan yang kiri, wah, anak-anaknya membuat kelasnya menjadi berantakan. Jadi yang harus ditiru atau dicontoh adalah gambar yang sebelah kanan. Judul kita kan tadi tentang bersikap sopan. Ada yang tahu sopan itu apa ya? Apa sih artinya sopan? Sopan itu artinya sikap yang baik, atau sopan bisa juga dibilang perbuatan yang baik. Kalau udah tahu bahwa sopan itu sikap yang baik, nih Bu Ratna bertanya lagi nih. Kepada siapa aja sih kita harus bersikap sopan? Dan kenapa ya kita harus bersikap sopan? Bersikap sopan itu harus kepada semua orang dong, karena itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik harus diberikan kepada semua orang, tidak pilih-pilih. Sama seperti di film Paskah yang kamu nonton minggu yang lalu. Tuhan Yesus tetap berkata-kata yang baik, bersikap yang sopan kepada orang-orang tersebut walaupun mereka sudah berbuat jahat sekali kepada Tuhan Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita ya?
contoh sikap sopan seperti apa yang bisa kita lakukan. Saat di dalam kelas, ketika guru mengajar, kita harus memperhatikan dengan baik, mendengarkan, bukannya malah sibuk ngobrol sendiri. Ini salah satu sikap sopan di sekolah. Kita juga dapat menunjukkan sikap sopan dengan berbicara yang baik, seperti mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Misalnya, ketika kamu kesulitan saat belajar, kamu bisa minta pertolongan mama, papa, atau kakak kamu yang ada di rumah dengan mengucapkan kata tolong. Dan diingat, ketika kamu sudah ditolong dalam bentuk pertolongan apapun, kamu harus mengucapkan terima kasih. Saat kamu berbuat kesalahan, kamu juga harus mengakuinya dan berani untuk minta maaf. Ketika kamu berkunjung ke suatu tempat atau melewati orang yang lebih tua dari kamu harus bersikap sopan, misalnya dengan berkata, permisi, permisi Pak, permisi Bu. Atau jika ada orang yang datang ke rumahmu, kamu boleh membukakan pintu dan mempersilakannya masuk. Ketika kamu bertemu dengan orang yang lebih tua dari kamu, dan kamu mengenalnya, jangan lupa untuk menyapa dan juga memberi salam, bisa seperti contoh pada gambar ini. Karena sekarang kamu tidak kemana-mana, di rumah aja belajarnya, kamu pengen nih menelpon teman atau saudara kamu. Walaupun berbicara lewat telepon, tetap harus berkata-kata yang sopan dan baik ya. Nah, ketika bertemu langsung, kamu bisa juga memberi salam seperti hai, good morning, atau selamat pagi, walaupun kita masih belum bisa berjabat tangan. Saat masuk sekolah nanti, selalu ingat ya, untuk berbaris dengan rapi, antri ketika akan masuk di kelas. Tidak hanya di sekolah saja, ketika berbelanja pun, kita harus menunjukkan sikap sopan, salah satunya dengan mengantri. Saat sekarang ini hampir semua orang, termasuk papa dan mama kamu, mungkin juga kakak atau saudara kamu, bahkan kamu sendiri harus bekerja dan belajar dari rumah. Sikap seperti apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, kamu tidak boleh mengganggu papa dan mama yang sedang bekerja dari rumah. Demikian juga kakak atau saudara kamu yang sedang belajar. Kamu bisa melakukan kegiatan yang lain ketika kamu selesai belajar tanpa harus mengganggu mereka. Dengan demikian, kamu sudah menunjukkan sikap sopan. Selain bekerja dan belajar dari rumah, kita juga sekarang beribadahnya dari rumah. Sikap sopan yang bagus untuk kamu lakukan ketika beribadah adalah tidak mengganggu siapapun yang sedang beribadah. Kamu juga mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Sikap sopan yang berikutnya adalah memperhatikan ketika orang lain sedang berbicara kepada kita. Misalnya, kamu sedang main game atau sedang membaca, mama sedang berbicara dengan kamu. Kamu harus memperhatikan dulu, disimpan dulu HP-nya, disimpan dulu bukunya, mendengarkan dulu apa yang dikatakan oleh mama. Setelah itu kamu bisa lanjutkan lagi kegiatan kamu. Kalau tadi kita sudah tahu contoh-contoh sikap sopan kepada semua orang, kita juga harus bersikap sopan di hadapan Tuhan dong, seperti saat kita berdoa. Sikap seperti apa yang harus kita lakukan ketika berdoa? Kamu bisa lihat pada gambar yang ada di hadapan kamu. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap sopan yang bisa kamu lakukan. Tuhan Yesus sendiri pun sudah memberikan contoh bersikap sopan kepada orang di sekitar. Ada ayat Alkitabnya nih untuk anak-anak kelas 1 semuanya. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya terambil dari 1, 2, 3. Roma 13 ayat 13a. Marilah kita hidup dengan sopan,
marilah kita hidup dengan sopan. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti dan dapat melakukan apa yang sudah dipelajari hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa. Silakan sikap doanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk pelajaran yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kiranya kami dapat melakukan apa yang sudah kami belajar dan kami dapat bersikap sopan kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, kiranya Tuhan memberkati supaya peristiwa penyebaran virus corona tidak berlangsung lebih lama lagi, sehingga kami semua bisa beraktivitas kembali, kami bisa bersekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Berkati guru-guru kami, berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, memberkati kesehatan kami semua juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih anak-anak kelas 1 sudah memperhatikan pelajaran dengan baik. Terima kasih juga kepada orang tua yang sudah membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Sampai ketemu minggu depan ya.